Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang titrasi diazotasi yang beranggotakan Anissa Sherly Nur Cahyani, Umaidah Rahmanisa, Megawati Ananda, Nisa Sri Rahayu, Siti Sarah, Yeni Sulistiawati, Danu Wiganda, Puput Putri Aziza, dan Febiana Eka Pratiwi. Nitrimetri atau diazotasi. Nitrimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Penetapan kadar senyawa ini dilakukan untuk mengetahui kemurnian zat tersebut dalam satu sampel. Zat yang dapat dititrasi dengan nitrimetri adalah zat yang mengandung gugus NH2, aromatis primer, atau zat lain yang dapat dihidrolisis atau direduksi menjadi amin aromatis primer. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam titrasi nitrimetri adalah yang pertama, suhu. Pada saat melakukan titrasi, suhu harus berada antara 5-15 derajat Celcius. Walaupun sebenarnya pembentukan garam diazonium berlangsung pada suhu yang lebih rendah, yaitu 0-5 derajat Celcius, pada temperatur 5-15 derajat Celcius. Digunakan KBR sebagai stabilisator. Titrasi tidak dapat dilakukan pada suhu tinggi karena HNO2 yang terbentuk akan menguap pada suhu tinggi. Garam diazonium yang terbentuk akan terurai menjadi fenol. Yang kedua, keasaman. Titrasi ini berlangsung pada pH kurang lebih dua hal ini dibutuhkan untuk mengubah NaNO2 menjadi HNO2. Pembentukan garam diazonium. Selanjutnya yang ketiga, kecepatan reaksi. Reaksi diazotasi berlangsung lambat sekali, sehingga agar reaksi sempurna, maka titrasi harus dilakukan perlahan-lahan dan dengan pengocokan yang kuat. Frekuensi tetesan pada awal titrasi kira-kira 1 mili per menit, lalu menjelang titik akhir menjadi 2 mili per menit. Karena asam nitrit terbentuk pada suasana asam, penambahan KBR pada titrasi nitrimetri diperlukan sebagai katalisator, yaitu untuk mempercepat reaksi karena KBR dapat mengikat NO2 membentuk nitrosobramid yang akan meniadakan reaksi tautomerasi dari bentuk keto dan langsung membentuk enol. Stabilisator, yaitu untuk mengikat NO2 agar asam nitrit tidak terurai. Untuk poin selanjutnya yaitu ada reaksi diazotasi. Reaksi diazotasi merupakan reaksi yang memanfaatkan sifat benzena yang bisa atau diotak-atik untuk membentuk suatu senyawa aromatik yang kita inginkan. Dalam nitrimetri, Be suatu senyawa sama dengan Bm-nya karena 1 mol senyawa bereaksi dengan 1 mol asam nitrit dan menghasilkan 1 mol garam diazonium. Untuk poin selanjutnya yaitu ada mekanisme reaksi pada benzena dalam sintesis fenol. Yang pertama yaitu asam nitrat dan asam sulfat atau bereaksi secara in situ, direaksikan dengan benzena. Dan yang kedua yaitu ada secara in situ, Sn dan HCl akan bereaksi membentuk SnCl2. Dan yang ketiga yaitu secara in situ, asam klorida akan bereaksi dengan natrium nitrit atau NO2- untuk membentuk asam nitrit. Selanjutnya, benzena diazonium tidak stabil pada suhu panas, sehingga reaksi diazotasi disarankan berlangsung pada suhu rendah atau biasanya 0 derajat Celcius. Penambahan air disertai protonisasi sebagai pemacu reaksi akan mensubstitusi klorida yang terdapat dalam benzena diazonium. Dengan adanya pemanasan hidroksi benzena diazonium akan terurai dan tertata ulang membentuk fenol. Jenis-jenis reaksi nitrimetri atau diazotasi. Jenis reaksi yang terjadi pada nitrimetri ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Reaksi yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang tidak terjadi transfer atau perpindahan elektron. 2. Reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang terjadi transfer atau perpindahan elektron. Prinsip reaksi nitrimetri atau diazotasi. Prinsip titrasi nitrimetri adalah reaksi diazotasi. 1. Pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer atau amin aromatik sekunder dan gugus nitroaromatik. 2. Pembentukan senyawa nitrosamin dari amin alifatik sekunder. 3.
pembentukan senyawa Ag dari gugus hidrazida, dan pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi karena sulitnya nitrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Indikator nitrimetri atau diazotasi. 1. Indikator luar. Indikator luar yang digunakan adalah pasta kanji iodida atau dapat pula menggunakan kertas kanji iodida. Ketika larutan digoreskan pada pasta atau kertas, adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodide menjadi iodium, dan dengan adanya kanji atau amilum akan menghasilkan warna biru segera. Indikator kanji iodida ini peka terhadap kelebihan 0,05 sampai 0,10 mili natrium nitrit dalam 200 mili larutan. Kelebihan 1. Untuk beberapa zat lebih tepat dipakai karena perubahan warna lebih jelas. Kekurangan 1. Larutan yang akan dititer harus didinginkan. 2. Terlalu sering menotol menyebabkan adanya kemungkinan zat terbuang. 3. Titrasi harus dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. 2. Indikator dalam. Indikator dalam terdiri atas campuran trapeolin dan metilen biru. Trapeolin merupakan indikator asam basa dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Sedangkan metilen biru sebagai pengkontras warna sehingga pada titik akhir titrasi akan menjadi perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau, tergantung senyawa yang dititrasi. Kelebihan 1. Cara kerja cepat dan praktis. 2. Dapat dilakukan pada suhu kamar. Kekurangan 1. Penggunaan terbatas hanya untuk beberapa zat saja, untuk beberapa zat lainnya perubahannya tidak jelas. 3. Metode potensiometri. Metode yang baik untuk penetapan titik akhir titrasi nitrimetri adalah metode potensiometri dengan menggunakan elektrode kolomel platina yang dicelupkan ke dalam titrat. Pada saat titik akhir titrasi, adanya kelebihan asam nitrit akan menjadi depolarisasi elektro sehingga akan terjadi perubahan arus yang sangat tajam, sekitar 0,80 volt sampai 0,90 volt. Metode ini sangat cocok untuk sampel dalam bentuk sediaan sirup yang berwarna. Aplikasi analisis nitrimetri atau diazotasi dalam analisis obat, yaitu titrasi diazotasi ini sangat sederhana dan sangat berguna untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa antibiotik sulfonamid dan juga senyawa-senyawa anestetik lokal golongan asam amino benzoat. Titrasi diazotasi dapat digunakan untuk A. Penetapan kadar senyawa-senyawa yang mempunyai gugus amino aromatis primer bebas seperti sulfamilamid. B. Penetapan kadar senyawa-senyawa yang mana gugus amino aromatik terikat dengan gugus lain seperti suksinil sulfatiazol, vitalin sulfatiazol, dan paracetamol. Lanjutan. C. Senyawa-senyawa yang mempunyai gugus nitroaromatis seperti kloramfenikol. Senyawa-senyawa nitroaromatis dapat ditetapkan kadarnya secara nitrimetri setelah direduksi terlebih dahulu. Untuk menghasilkan senyawa amino aromatis primer, kloramfenikol yang mempunyai gugus nitroaromatis direduksi terlebih dahulu dengan Zn atau HCl untuk menghasilkan senyawa amino aromatis primer yang bebas, yang selanjutnya bereaksi dengan asam nitrit untuk membentuk garam diazonium. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.